Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ahmad Jubairi selaku calon guru penggerak SMK Negeri 1 Marabahan, yang ulun hormati Ibu Moderator Ibu Nur Asia SPI, yang ulun hormati dan ulun banggakan juga Bapak Ibu Dewan Guru SMK Negeri 1 Marabahan. Pertama-tama ulun mengajak kita semua, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat ini begitu banyak karunia yang sudah Allah limpahkan pada kita semua dalam rangka kita bersama-sama di pagi ini mensupport kegiatan berbagi praktek baik budaya positif calon guru penggerak angkatan 10 atas nama Bapak Ahmad Jubairi. Ini adalah dalam rangka kita bersama-sama mendukung program pemerintah yang diluncurkan oleh Kemendikbudristek. Diharapkan nanti guru penggerak ini menjadi motor di satuan pendidikan masing-masing. Jadi sebagai guru penggerak, kemudian salawat dan salam mari senantiasa kita lafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kepada baginda kita junjungan alam semesta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat, kerabat dan pengikut jejak beliau hingga akhir zaman nanti. Sebelum ke susunan acara, ulun ingin minta izin berterima kasih kepada Bapak Ibu semua. Berterima kasih kepada Bapak Ahmad Jubairi yang sudah mengundang kita semua dalam rangka kita bersama-sama mengikuti praktek baik ini, di mana di semua sekolah kalau kita lihat di satuan pendidikan banyak yang sudah melakukan ini. Alhamdulillah di SMK 1 juga sudah yang inisiasi oleh Bapak Ahmad Jubairi. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang masih anung-anung, yang masih muda-muda ini juga akan menyusul menjadi motor penggerak di SMK ini. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu semua yang sudah meluangkan waktu karena harus meninggalkan jam mengajar di kelas dalam rangka bersama-sama memenuhi undangan ini. Alhamdulillah tepat waktu Pak Jubairah. Mudah-mudahan ini bisa kita tularkan pada murid kita semua untuk terbiasa berdisiplin dalam penggunaan waktu untuk kegiatan kita semuanya. Baik, acara pada hari ini yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua doa, acara ketiga sambutan Bapak Kepala Sekolah yang akan diwakili oleh muka kurikulum, acara keempat nanti adalah menutup, dan selanjutnya nanti akan diserahkan pada Ibu Moderator yaitu Ibu Nur Asia untuk menyampaikan tentang praktik baik budaya positif ini. Jadi kita nanti mau tahu bersama-sama sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan budaya positif. Mungkin selama ini tahu kapernya saja, cukupnya saja, jadi belum mengupas terlalu dalam. Baik Bapak Ibu, kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita untuk mengambil keberkahan acara ini, semoga berjalan lancar dan mendatangkan manfaat buat kita semua dan satuan pendidikan kita. Kita mintakan dengan hormat kepada Bapak Suryani untuk memimpin doa ini, Pak, untuk kelancaran dan keberkahan acara. Ada Bapak Suryani, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, baiklah untuk mengambil hikmah acara kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Kita awali dengan surah Ilah Hadatin Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa sahbihi syarulillahumma al-Fatihah. Amin amin alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qtabi salamata wa sihhata wa afiyata lana wa lil muslimin wal muslimat minal khadirin wal ghaibin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan bi dinina wa ahlina wa auladina wa amwalina wa afiyatan bi ajsadina wa ziyadatan bi ilmina wa barakatan bi rizqina
wa taubatan qabdal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina bi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Selanjutnya sambutan kepala sekolah yang diwakili oleh Wakakurikulum. Kepada Wakakurikulum dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan sambutan mewakili Bapak Kepala Sekolah sehubungan dengan kegiatan kita pada hari ini, yaitu berbagi praktik baik tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Jubairi Eskom dari sekolah kita ini ya, sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Harapan kami dari sekolah, semoga dengan adanya yang sudah memulai ke depannya, Bapak Ibu sekalian mau juga menjadi calon guru penggerak. Karena dalam kegiatan calon guru penggerak ini banyak sekali motivasi, inovasi, dan berbagai hal yang akan mendukung kepada perkembangan kemajuan pendidikan di era sekarang dan masa yang akan datang. Mungkin itu aja harapan kami ke depannya. Apapun yang terbaik untuk sekolah itu insya Allah kita bersama-sama akan berkolaborasi supaya tujuan terbaik itu dapat kita capai. Akhirul kalam, salah hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua yang berkenan berbagi waktunya untuk mendengarkan dan berpartisipasi dalam kegiatan calon guru penggerak angkatan ke-10, yaitu Bapak Ahmad Jubairi, yang dalam hal ini akan berbagi praktik baik tentang budaya positif. Nah, untuk itu kami harapkan Bapak Ibu semua peran serta baik berupa masukan, pertanyaan dan sebagainya dari apa yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Jubairi. Kepada Bapak Ahmad Jubairi kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Izin berdiri Bapak Ibu lah, ya, supaya nyaman gitu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya ulun ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang hari ini berkenan hadir memenuhi undangan kami dalam rangka kegiatan berbagi praktek baik tentang budaya positif. Kemudian wabil khusus untuk wakil kepala sekolah Upau Bunur yang sudah membantu ulun memfasilitasi kegiatan ini. Ya Bapak Ibu, izinkan Bapak Ibu untuk hari ini ulun berbagi pengalaman apa yang sudah ulun dapatkan selama mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak. Nah, dari pengalaman yang ada ini Bapak Ibu selama 2 bulan, dan tak lupa nanti ulun mohon doanya Bapak Ibu, mudah-mudahan ke depannya pendidikan ini selesai dan ulun dinyatakan lulus. Karena itu kekhawatiran paling utama bagi ulun Bapak Ibu. Dan pendidikan ini luar biasa Bapak Ibu. Sedikit berbagi Bapak Ibu. Awal mulanya motivasi ulun tuh ya tadi iya mau jadi kepala sekolah gitu awal mulanya. Yang kedua motivasi SMK yang lain itu sudah ada grup penggeraknya, kita aja yang kadang-kadang tinggi. Nah, berawal dari situ coba-coba lulus Bapak Ibu dengan berbagai persyaratan yang dipenuhi. Akhirnya setelah menjalani beberapa bulan, motivasi itu hilang Bapak Ibu. Motivasi yang awal nih, anak jadi kepala sekolah, anak jadi itu hilang. Karena ternyata isi pendidikannya itu luar biasa. Menyadarkan ulun, oh ternyata kita sebagai guru itu
tanggung jawabnya luar biasa Bapak Ibu. Jadi bahkan kata kawan ulun tuh sampai ke akhirat tanggung jawabnya murid yang dalam tanda kutip misalnya berbuat negatif itu kita punya tanggung jawab. Jadi kita dari itu sadar, oh ini Bang jadi guru nih. Jadi, tapi apa guru itu kemarin kita uni oleh kementerian, Pak motivasi pian jadi guru itu apa Bang? Ulun jawabnya mungkin itu yang menyebabkan lulus berkahnya Pak. Dan memang ulun jalani jadi guru itu berkah luar biasa. Ulun berbagi sama kawanan, kadang makan tamu, Pak Jubai ini anak bayar sudah dibayari gitu kan, berkah tuh salah satu berkahnya gitu. Nah, itu sekilas Bapak Ibu terkait dengan pendidikan guru penggerak. Perkenalkan Bapak Ibu, mungkin sudah kenal semua, cuma ulun menyampaikan ulun alhamdulillah selama ini 3 universitas sudah ulun jalani Bapak Ibu mengikuti pendidikan, dan terakhir ini pendidikan guru penggerak. Pertama ngambil S1-nya teknik informatika di STIMIK, kemudian ngambil akta 4-nya kependidikan itu di Upaya. Terus juga yang terakhir ini PPG selama 6 bulan sebutannya Bapak Ibu, daringnya separuh, kemudian 2 bulan loka karya, 1 bulannya ujian gitu. Ya, alhamdulillah dari hasil-hasil itu, kalau dulu ngajar itu yang penting berikan materi udah, oh ternyata bukan seperti itu gitu. Jadi asal anak itu paham, udah, oh ternyata setelah menjalani, oh ini kok jadi guru tuh gitu. Artinya profesi yang luar biasa Bapak Ibu. Gitu. Gini Bapak Ibu, nah sebelum memasuki ini yang menyadarkan kami Bapak Ibu, ternyata pendidikan itu yang sudah dibuat oleh pemikiran PHD ini, filosofinya Bapak Ibu, tujuannya nih menuntun Bapak Ibu. Ini yang berat terus terang, tapi dari situ kami termotivasi. Kita pastikan anak kita pengen sukses Bapak Ibu, anak kita pengen sukses gitu ya Bapak Ibu gitu. Nah menuntun ini pasti mengarahkan ke arah yang lebih baik kan Bapak Ibu, dan itu berat perjuangannya Bapak Ibu. Sesuai apa? Sesuai kodratnya. Kodrat apa? Kodrat alam dan kodrat zaman, supaya kada ketinggalan gitu. Misal nih anggap pertanian, kalau zaman dulu masih main golok Bapak Ibu, wah ini pakai itu ketinggalan. Berarti zamannya bukan zaman seperti itu lagi. Iya kan Bapak Ibu? Sepakat ya? Sesuai kodrat zamannya. Untuk apa? Nah ini yang memotivasi kami kemarin, supaya siswa itu, murid itu bahagia, baik buat dirinya sendiri maupun di anggota masyarakat. Oh biar melihat siswa sukses, murid kita sukses, secara tidak langsung pasti ada rasa bahagia. Ya kan Bapak Ibu, menuntun gini. Nah dulu kita sadar, oh ternyata ini kok profesi kita. Nah yang kedua, pendidikan itu menghamba pada murid. Dulu kan terus terang nggak ada peduli murid itu, nggak masuk kok, ada keadaannya kita nggak ada tahu. Tapi ini udah mulai mencoba Bapak Ibu. Kayak Rapi kemarin kada turun, tapi kenapa kada turun Pak Bagawi? Kita memahami kondisinya. Jadi ulun mulai coba menerapkan, meskipun berhasilnya itu tidak 100%, tapi paling nggak mulai menerapkan, dan memang ada mulai merasakan perubahan Bapak Ibu. Ini bukan ini, artinya berbagi Bapak Ibu lah, berbagi, mudah-mudahan kedepannya kita ini seperti harapan Pak Kasik tadi bisa membuat perubahan bersama ke arah yang lebih baik. Ini guru ibarat petani, bukan petani ini ya, ibaratnya Bapak Ibu, sekolah ibarat lahan dan murid ibarat benih. Tugas kita apa? Memastikan, menuntun tumbuhnya benih itu menjadi lebih baik. Sekolah lahannya kan Bapak Ibu, kita petaninya, muridnya itu yang menjadikan benih jadi lebih baik ya, tumbuh bagusnya kayak apa, anak kita yang menentukan. Nah dari sini kami menyadari Bapak Ibu, oh ternyata ini pendidikan itu. Jadi mungkin ini pengantar aja Bapak Ibu. Kalau kami mempelajari modulnya ini berbulan-bulan juga Bapak Ibu. Cuma poinnya ini terkait dengan filosofi PHD. Nah kemudian pendidikan apa lagi yang kami dapat Bapak Ibu? Nah nilai dan peran guru penggerak. Ulun berpikirnya ini bukan hanya guru penggerak aja Bapak Ibu. Buhan pian yang belum mengikuti pendidikan guru penggerak ini sama perannya Bapak Ibu, penggerak juga. Kita semua guru itu penggerak Bapak Ibu. Menggerakkan siapa? Siswa kan, murid kan, memastikan dia belajar,
memastikan dia mendapatkan keterampilan. Nah, lalu apa nilainya? Ini 5 ini Bapak Ibu. Pertama, berpihak pada murid, kata Dirjen itu. Pokoknya kita nih murid ujian disiplin, fokusnya. Kedua, mandiri. Kita sebagai guru ya harus mandiri. Kemudian ini yang paling penting yang mungkin diagungkan saat ini ya, kolabo. Istilahnya orang berprinsip kada ada lagi merasa harap surangan. Ya, biasa apa? Biar berpikir surangan, mengkau aja mau kolaborasi tim, ada sakit kepala. Ujian rupau kan? Jadi ada sakit kepala kita. Ini karena merasa harap kayak gitu, surangan aja menggawi. Kita sudah saatnya kolabo kreatif tinggi. Nah, kemudian refleksi ya Bapak Ibu, menyadari apa yang sudah dilakukan bagus atau tidak gitu. Kemudian inovatif. Nah, lalu apa peran kita Bapak Ibu? Ini bukan hanya peran guru saja Bapak Ibu, kita semua ini menjadi apa? Pasti Bapak Ibu kan menjadi pemimpin pembelajar. Di mana? Di kelas. Kemudian apa? Mendorong kolaboratif. Di kelas kan misalnya, ayo kita diskusi bersama, kan kolaborasi itu. Ya, kemudian mewujudkan kepemimpinan murid menjadi coach bagi guru lain. Contohnya seperti apa Bapak Ibu? Coach menjadi coach bagi guru lain. Ada yang bisa beri contoh Bapak Ibu? Nah, PHK, PMM, gitu kan Bapak Ibu? Bisa nggak kita lakukan? Bisa kan Bapak Ibu? Nah, kemudian menggerakkan komunitas praktisi. Nah, ini Bapak Ibu yang ulun mulai lakukan bersama-sama berkolaborasi. Bupa, bunur, ayo kita semangat. Ulun kada mungkin sendiri melakukan itu. Berarti harus bersama. Sama. Kenapa ulun bawai bupa, bunur, tanyaman ulun. Bupa, bunur, kawaka panggilakan ini. Tanyaman ulun mau manggil secara langsung kan. Itu kolaborasi ulun laksanakan. Gitu. Oke, kemudian singkat aja Bapak Ibu, karena poinnya nanti kita tentang budaya positif. Nah, Bapak Ibu, ketika jadi guru pasti buat pian punya visi, harapan kan, Bapak Ibu. Ada mungkin hanya mengajar yang penting siswa bisa, enggak? Pasti punya harapan. Pian murid pian, siswa pian, ke depannya nak jadi apa? Nah, itu tergambarkan melalui sebuah visi. Ini yang kami bahas kemarin Bapak Ibu, yang kami bahas pertemuan awal itu, ternyata membuat visi itu ada aturannya. Harapan ke depannya sih seperti apa, lalu perubahannya apa, itu yang dilakukan melalui apa ini Bapak Ibu, namanya di kementerian itu Bagja, melalui sebuah pendekatan apa, apresiasi inquiry. Seperti apa? Ini pendekatan yang menekankan kolaborasi ya. Tanpa kolaborasi ya tadi anak jalan surangan apa ya, tanpa orang banyak Bapak Ibu ya. Ini tidak perlu kita mungkin ini pengantar aja apa yang sudah kami pelajari Bapak Ibu. Nah, ini budaya positifnya Bapak Ibu. Ini budaya positif nih di modul 1 tuh kami ini bahasanya pemungkasnya ini Bapak Ibu. Jadi ternyata penerapan budaya positif ini memang harus dilakukan di setiap sekolah. Nah, mudah-mudahan budaya positif ini bisa berjalan di sekolah kita. Tidak akan bisa berjalan kalau sendirian kan Bapak Ibu. Berarti harus apa? Kita sama-sama saling mengingatkan, komitmen bersama dan lain sebagainya. Apa yang diterapkan? Disiplin positif Bapak Ibu. Pendekatan untuk menerapkan disiplin dalam diri murid tanpa hukuman dan hadiah. Nanti kita rasakan masing-masing Bapak Ibu. Ulun kemarin waktu ini, ternyata ulun tipenya penghukum. Kada tahu siswa salah, kerjakan ini, apa yang ini. Kita mengontrol diri kita. Ternyata apa yang kita lakukan itu tidak merubah sikap siswa jadinya. Nanti Bapak Ibu tinggal rasakan, nanti ada pilihannya. Kemudian nih teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Siswa itu kalau dihukum termotivasi atau tidak? Menurut Pian? Kalau dihukumnya termotivasi atau enggak? Tergantung, jangan pendek. Jadi motivasi singkat. Nanti kita bahas Bapak Ibu kayaknya menarik nih, masing-masing bisa mengemukakan. Kemudian ini keyakinan kelas Bapak Ibu. Dulu lo tahunya aturan kelas, kesepakatan. Ternyata ada keyakinan kelas yang perlu dibangun. Kedua nih kebutuhan dasar manusia. Kenapa manusia tuh ditadur ada masih
Berarti ini punya kebutuhan dasar nih yang harus dipenuhi. Bila itu terpenuhi, artinya nyaman ditagur. Tapi bila kada terpenuhinya memberontak. Dan pernah kadang menemui siswa yang ingin disayang. Banyak Pak. Banyak kan? Termasuk ulun. Kada dipenuhi aja. Sayang dua, guru. Kasih sayang. Ada juga siswa yang ingin kebebasan Bapak Ibu. Banyak kan? Jadi nanti kita bahas sama-sama Bapak Ibu. Di kesenangan, ya. Wah, berarti ini nanti kita saling diskusi Bapak Ibu dan minta umpan baliknya sesuai pengalaman Bapak Ibu masing-masing. Ini. Kemudian nah, ini paling penting Bapak Ibu, 5 posisi kontrol. Ini akan mengubah perilaku murid kita, siswa kita. Apakah penghukum? Pembuat merasa bersalah? Kalau penghukum, tahu aja kalau Bapak Ibu lah. Woi lari lapangan satu sekali. Itu penghukum. Pembuat merasa bersalah? Nanti contohnya Ibu, sebagai teman, pemantau, atau manajer. Mana yang baik di antara itu? Nah, kemudian ini segitiga restitusi. Ini ulun praktekkan kemarin Bapak Ibu, mempraktekkan terkait dengan segitiga restitusi. Lalu ulun takuni siswanya kayak apa? Menurut ikan pandangan yang Bapak lakukan bagus, baik, ada menyalahkan. Kami lebih merasa bertanggung jawab. Kami mencari solusi sendiri. Akhirnya apa? Motivasi dari dalam diri itu muncul. Gitu. Oke, baik Bapak Ibu. Singkat saja. Nih pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Pertanyaan pemantik. Jawabannya setuju atau tidak setuju. Menurut pandangan Bu Hanpian. Pandangan Bu Hanpian yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Tergantung, tidak. Tidak. Oke, perwakilan Bapak Ibu salah satu mungkin perspektif yang berbeda. Kenapa setuju? Alasannya apa? Setuju. Itu bahas sama-sama. Yang setuju dulu, tolong. Ya, setuju. Mungkin karena hukuman dapat mendisiplinkan anak. Siapa yang setuju tadi? Boleh. Oke. Oh tidak, yang setuju. Oh tidak boleh kok sampaikan kenapa jadi tidak setuju. Perwakilan aja Bapak Ibu. Ini perwakilan. Boleh perspektif yang berbeda karena tidak ada jawaban yang benar salah. Tergantung masing-masing. Kenapa jadi tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Karena mungkin bisa mendisiplinkan tapi jangka waktunya hanya pada saat itu atau disiplin pendek lah. Pendek. Oh. Ya. Anak terpaksa patuh Oh, iya. karena mungkin takut. Nah, kata-katanya ada terpaksa kan Bapak Ibu. Ini. Nah, bagus dulu. Ini ada lagi yang mau nambahkan Bapak Ibu? Ini yang tidak enggak apa. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Lalu kemarin pernah mendengar ketika anak terlambat tuh disuruh apa? Kalau hukuman secara ini kan karena disuruh lari kan. Lalu kita cari hukuman yang bagus Pak, yang baik. Oke. Nah, menurut Hanpian dapat mendisiplinkan anak atau enggak? Yang kita alami seperti ini. Bersana boleh. Oke. Kenapa? Nah, akhirnya kita ketemu di sini. Seandainya itu bisa mendisiplinkan, berarti dia tidak akan mengulanginya. Oh, Tetapi ya. selama ini, tapi orangnya itu juga Pak. Itu. Oh. Jadi memang yang terlambat itu tergantung orangnya, karena kita lihat itu aja orangnya sudah diberi apa hukuman sudah di yang istilahnya memberi ke arah positif seperti mengaji sudah, tapi memang pribadi orangnya. Oh, Jadi iya. tidak mesti hukuman positif itu meningkatkan disiplin, tidak. Nah, Tergantung kondisi siswa. Iya. Berarti siswa itu perlu direstitusi Bapak Ibu. Bahasanya ini. Oh, Bapak. Nah, banyak pendapat akhirnya. Wah, mantap nih pembahasan ini. Kita temukan solusi nanti Bapak Ibu. Terima kasih Pak atas kesempatannya.
mungkin sudah oke apa yang disampaikan Ibu Nuriman tadi. Kalau dari pengalaman nyata siswa kita lah, mungkin kita beri sudah membaca Yasin, biasanya ulun lihat di piket itu menyiram tanaman, menyapu, tapi tetap saja Pak. Artinya yang harus kita tumbuhkan itu adalah kesadaran dari dalam diri anak, bukan kontrol dari luar. Nah kemudian ulun pernah, ini kita kata Pak Jubay tadi berbagi, ulun mengikuti sebuah pelatihan kemarin, lupa di hotel mana, bahwa pemberian hukuman dengan hal positif pun itu akan membuat anak jerak. Contoh lah, kita menghukum mereka terlambat, disuruh kita mengaji, nanti anak akan tertanam dalam pikirannya tuh mengaji itu adalah hukuman. Jadi ini malas membaca Al-Quran, malas mengaji. Sama ini kalau kita suruh membaca tuh hukuman, yang akan tertanam di memorinya membaca tuh hukuman, kemudian bersihkan halaman tuh hukuman, sehingga dia tidak tidak menjadikan itu sebagai dasar untuk berbuat positif. Beda halnya ketika mereka kita berikan penghargaan salah yang kita sudah coba lakukan. Kemudian ini ya. Anak, misalnya anak kami sudah coba teliti ini, jadi mohon informasi dari Buhan Pemerataan bila melihat anak berbuat positif, nanti informasikan, akan kami buatkan piagam penghargaan Pak untuk menghargai anak. Ini menarik apa yang disampaikan. Tujuan pembahasannya nanti ke sana Bapak Ibu. Ini dan ulun harapkan artinya ini bukan hanya secara acara seremonial ini Bapak Ibu, tapi habis dari sini ulun imbaskan kita sama-sama bergerak Bapak Ibu. Kata Bu Nurman siswanya itu aja diberi motivasi hal positif, hukuman positif ya tetap mengulang. Akhirnya kata Bu Pro, hal positif dianggapnya jadi hukuman sehingga tidak ada motivasi dari dalam. Pian tuliskan sesuatu yang sangat berharga bagi pian, di diri pian, keluarga atau lain sebagainya. Sesuatu yang paling berharga, tulis di kertas itu. Terserah anak benda apapun, kadang mesti sama. Pokoknya sesuatu itu sangat berharga bagi pian. Nah jadi nanti bergantian Bapak Ibu, kertas itu pian genggam, habis digenggam, karena kawan di sampingnya itu akan menanyakan bagaimana memperoleh kertas itu. Pian dengan segala daya upaya, bagaimana caranya agar kertas itu tidak diambil oleh kawan. Kawan ini berbagai macam cara, bisa membujuk, bisa dengan memaksa, sogok, terserah kayak apa usaha supaya dapat menggenggamnya itu. Pian juga karena itu merasa paling berharga, kayak apa caranya mempertahankan. Bisa dipahami Bu Ibu? Genggam Bu, genggam. Ya. Adik, genggam. Belum tentu. Adik, boleh gak ulun tahu isi genggaman pian tuh? Mau Pak Adi, kawan kan, lawas ke kawan. Kenapa jadi kena aku nungguin tahu ulun? Ulun bikin duit nah, ulun bawa makan lah siang kan. Kayak ini aja kan nah. Tugas pian ulun gantikan 3 bulan, aja pian terima gaji aja. Yang penting ulun tahu isi dalamnya. Saking berharganya. Diskusikan dulu. Waktunya tolong cek waktu ya. Berapa menit? 1 menit aja Bu, kita lu gantian. Jadi 2 menit kan, 1 menit kita lu gantian. Waktu dimulai. Ada sekarang ya. Ada sini Bu, ada Situ Bu Powernya. Mohon minta tolong dengan pian. Belum itu sesuatu dan jadi menurut apa dulu? Menurut pian, menurut lawan pian tuh kayak apa gitu? Oh kalau mendangan sih Oh iya. Karena kan meminta sesuatu yang berharga. Maksud minta sesuatu berharga membentak, bukan minta itu. Ada yang dibayarnya. Bukan. Jangan parang. Bukan. Apa tadi Bu? Apa yang lakukan?
pasti ulun. Iya, nah kan besti pian ku ulun nih. Ulun kan minta tolong pian lah. Nah, itu nganggap pun besti ini. Ulun minta sesuatu yang berharga pada dari pian tu mau lah bapak pian dulu besok. Ada nih dulu minta penakalan anak pian. Boleh aja. Anak ego. Anak ego. Boleh lah sini anak minta tolong. Boleh lah dia. Boleh lah. Boleh lah dia jangan anak sini. Emang ya apa nih? Benar, besar ulun jalan. Jadi Bu Ai, kalau kita besti sudah lawas, kemudian apapun yang pian minta pasti ulun kabulkan. Khusus ke saya ini karena kawa untuk kali ini maaf aja. Nah kira-kira pian kada mau mengabulkan kenapa bu? Yang anak ulun pinta jadi pian tadi kan semuaan dari pian tuh pian ulun karena pian tuh besti ulun dan jalan anak ulun tuh terserah pian jadi memang kada mau apa karena antara hubungan antara anak dengan orang tua itu kan banyak bercampur ada hal yang kada mau dicampurinnya. Dan kalau alasannya lah. Hampir kok alasan dia. Jadi gue dalam kertas nih ada jiwa dan raga ulun. Jadi bila ulun kisah akan serahkan lampian, artinya ulun kada punya jiwa dan raga lagi. Nah kasihan kita walaupun kita besti, artinya ada hal-hal yang perlu kita kita pegang ataupun kita jaga. Jadi kada semua rahasia ulun, kada semua asal ulun bisa ulun share lampian. Nah, berarti kalau sudah kayak itu kita paling memaksa karena dalam ini pian tuh sudah punya keyakinan gue. Ada keyakinan dari diri pian bahwa ada hal yang dengan besti sekalipun gue pian kada mungkin tuh yakin sudah deh ada keyakinan gitu kan. Kada boleh juga menyuap-nyuap kayak gitu. Jadi intinya Sidin kada mau membayarkan karena dia Sidin itu menyangkut di balik kamu di balik Sidin mati Sidin. Kasihan memang Sidin kan ada anak keluarga Sidin kayak itu. Mau jiwa raga Sidin diberikan ya Pak. Nah berarti ada keyakinan Sidin dalam hal ini. Kalau Sidin nah kan kawa ini karena itu keyakinan Sidin. Ada mau Sidin sudah kalau ngalam keyakinan Pak Elun kan sudah ada keyakinan. Ada mau ini sudah ada keyakinan ini sudah menyangkut jiwa raga. Nah, jiwa raga karena Sidin kan sudah besti, yang namanya besti itu lu sudah tahu kayak apa Sidin ini kan Ini jenang lo aja Nah, gantian lagi. ya dari tadi mau diurai udah minta jadi ulun ini jiwa dan raga karena kamu izin minta nih. minta dari ulun tidak apa pinok minta nih jadi pinok minta nih. Ulun minta. Jangan akan barataan Bapak Ini Ibu. mah kami Dan minta ulun Bapak Ibu. Gue jangan akan menerima permintaan ulun Sidin. Maulah suruh ulun minta anak Sidin tuh sama ulun. Ada gue dalam konsep minta anak inilah karena lah kalau anak tuh bagi ulun lah kalau ini tuh memang diminta untuk lebih dijadikan kebaikan untuk gue tapi kan mungkin orang antara mbah ulun berikan anak wapian lah ini tuh ulun ada ulun pedulikan mungkin kan jangan memberikan anak tuh ulang tapi itu kan Intinya masalah setelah usaha bubau tadi Berarti kada boleh lah ulun. boleh aja karena ini kan bukan di dalam sini kalau anak itu lepas itu Oh boleh saja. hubungannya dengan sini Nah, berarti tapi bisa anak jadi anak tadi ulun lah. dia tak boleh dia ulangnya kayak anak tapi boy nangarannya anak tuh biar diberikan kemanapun boy tetap anak sekolah Tetap kembali lampian lah. Oh, Tepuk tangan untuk kami berdua. Ulun yakin dari yang kita lakukan hari ini pasti sudah bisa menyimpulkan Bapak Ibu. Jadi menurut kalian ada yang bisa menyimpulkan dari segala usaha yang ada ternyata ada yang berhasilnya. Oke. Kalau boleh dibuka Upok atau Bunur dulu. Kalau boleh dibuka apa Upok maupun Pian? Kalau boleh dibuka. Ayo baca aja. Gini. Apa bunyinya? Bupau ini saking gak hendaknya munjuk gitu. Ini adalah cinta dan kasih sayang. Oh, cinta dan kasih Sayang. sayang. Jadi tidak bisa diberikan ke sembarang orang, Pak. Oh iya betul. Jadi khususan untuk orang-orang yang kita cintai. Jadi kalau orang lain mengetahuinya Oh, karena cinta tadi dan bukan cinta dan memintanya. kasih sayang. Oke. Oh, oke, sip.
Nggih. Nggih. Nah, dari hal itu tadi Bapak Ibu, dari hal itu tadi ternyata apa? Perubahan paradigma, stimulus, respon, dan teori kontrol. Tadi kan memaksa tuh mengontrol kan? Bu Nur meminta Bu Pau, berarti Bu Nur berusaha mengontrol Bu Pau. Bu Pau meminta Bu Nur, Bu Pau berusaha mengontrol, sama dengan Bu Halidah Kusriani tadi. Oke. Respon itu daya upaya kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Bapak Ibu, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal dari teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kadang kalau kita memaksakan, kayak tadi, dapat gak? Artinya bisa kita memaksakan. Ya, nah di teori kontrol berarti kita harus berusaha memahami. Oh, kenapa ya Allah memberikan? Itu fungsinya. Ini yang kedua, perilaku buruk dapat dilihat sebagai suatu hukuman ketinggalan Bapak Ibu. Ini semua perilaku memiliki tujuan. Teori kontrolnya itu murid kayak ini berarti punya tujuan hal-hal lain gitu Bapak Ibu. Singkat saja, kesalahan orang lain bisa mengontrol saya. Saya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Sepakat nggak Bapak Ibu? Tadi dia minta itu dengan daya upaya disogok ini misalnya dirayu, tetap ada kamu mengontrol kan? Tapi kita sendiri bisa mengontrol diri kita sendiri Bapak Ibu. Bisa kan? Itu. Nah ini teori kontrol ini yang perlu kita pahami bersama Bapak Ibu. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tadi membujuk untuk tadi besti kita besti. Tapi ada memaksa. Berarti dari situ lihat berarti ada keyakinan, komitmen mempertahankan nanti Bapak Ibu. Nah, kolaborasi dan proses menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Oke, model berpikir menang kalah. Kalau teori kontrolnya menang. Iya, ada yang akun kalahnya. Nah, itu tadi Bapak Ibu posisi kontrol. Nah, kontrol ini nanti berkaitan dengan apa? Posisi 5 kontrol kita terhadap murid-murid kita. Ini terusnya. Disingkat aja ya, Bapak Ibu. Apa makna disiplin? Ada yang bisa memberikan Bapak Ibu selain di sini gitu. Makna disiplin. Nah, terbayang kan di benak kita semua yaitu tata tertib, teratur, patuh terhadap peraturan. Tata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Nah, bila ada disiplin hukum, bila terlambat datang sekolah keliling gitu. Biasanya kan seperti itu ya Bapak Ibu, terlambat keliling. Tapi kan kita sudah mengusahakan yang positif ya Bapak Ibu, tapi tetap ya siswanya itu gitu. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Tidak harus dengan memberi hukuman. Justru apa? Salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali, hukuman dan alhamdulillah selama sebulan ini mencoba mempraktekkan itu Bapak Ibu. Memang hasilnya tidak langsung terlihat gitu. Tapi kami mencoba mempraktekkan. Artinya hukuman itu ya kalau bisa dihilangkan. Teorinya nih, teorinya cuma kan kita di lapangan mendapatkan berbagai kenyataan yang beda-beda kan Bapak Ibu. Jadi ulun pun berupaya untuk menghilangkan ini. Tapi hasilnya nanti dari sini mungkin kalau Bapak Ibu sepakat kita coba sama-sama. Kayak apa hasilnya nanti kita diskusikan lagi. Sehingga apa kedepannya ada perubahan positif bagi sekolah kita. Kedepannya gitu Bapak Ibu. Belum lanjut. Ini nilai-nilai kebajikan universal yang kita bahas tadi tentang budaya positif, apa aja, keadilan, kejujuran, tanggung jawab dan lain sebagainya. Kemudian kebajikan yang ditentukan, aku udah yakin Bu Hanpian udah paham ya ini, sabar, kasih sayang, kesopanan, syukur, damai. Kemudian P5-nya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kepentingan global, gotong royong dan kreatif. Aku yakin Bu Hanpian sudah tahu. Ini umum aja ya Bapak Ibu. Artinya ini kebajikan universal yang perlu ditanamkan di sekolah. Nah Bapak Ibu, kita tidak membahas ini Bapak Ibu, mungkin langsung saja. Teori motivasi tadi, Bu Pau tadi. Kalau diberikan positif, hukuman positif, ini menganggap ini seolah-olah itu jadi hukuman. Karena apa? Ini termotivasi dari luar.
Sekarang ini kita melakukan sesuatu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Hanya sekedar menghindari hukuman. Berarti itu apa? Motivasinya eksternal, motivasi dari luar. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa sih yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Dapat hadiah, Bapak Ibu, penghargaan. Motivasi dari mana? Eksternal. Nah, yang penting itu apa Bapak Ibu? Kata Bapak tadi, kada sadar melakukan hal itu gitu. Kayak apa supaya ini muncul kesadarannya? Ya, untuk menghargai diri sendiri, sadar dirinya melakukan kesalahan gitu. Ya, apa saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya? Itu kan kesadaran diri ya. Nah, ini motivasi internal. Menurut buat Pian, bagus mana motivasinya eksternal kah internal kah? Kita ya, berarti harus ada beberapa cara kan Bapak Ibu. Ini ternyata menghukum tadi hukuman sementara aja kan hasilnya. Lalu gimana caranya? Justru ini motivasi internal ini yang harus kita lakukan bersama-sama. Memang teorinya seperti itu Bapak Ibu. Kami mencoba. Yang mudah-mudahan dengan peserta yang ada ini sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 14 ya Bapak Ibu. Kita jadi agen perubahan. Supaya kedepannya ada lagi siswa kita tuh di lapangan, kasihan Bapak Ibu berbuat salah langsung di situ juga dihakimi. Urutannya sampai saat ini siswanya itu masih ingat dihukum oleh penghargaan. Nah, penghargaan bisa menurunkan kualitas, pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Kami sadar, maka rancang dari siswa, ternyata itu juga bisa berpengaruh terhadap siswa. Terlalu sering mengasih penghargaan. Ada semangat lagi, siswanya tahu. Kecewa. Gak ada kok. Gak ada diberi. Nah, pertanyaannya, pernahkah Bapak Ibu memberikan penghargaan kepada anak didik? Sering. Nah, ternyata dengan penghargaan itu tadi alasannya ini anak macam-macam ya kan, biar diberi lebihnya kan semangat lagi. Akhirnya mau maju dihukum oleh penghargaan itu bisa dianggap sebuah hukuman ya, secara eksplisitnya ya. Nah, dari pengetahuan ini kira-kira mau dilanjutkan atau kada Bapak Ibu? Ngasih penghargaan menurut Pian? Penghargaannya iya, tergantung kembali situasi dan kondisi. Oke, sepakat ya Bapak Ibu? Nah, ini sepakat. Sekarang perhatikan gini Bapak Ibu, pilihannya ada dua, hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah bla bla bla. Pernah melakukan Bu? Pernah. Oke, yang lain? Pernah. Ada pernah loh. Ada terlambat. Oke. Sekarang itu hukuman atau konsekuensi? Nah, konsekuensi hukuman. Ayo beda dari pendapat nih, beda dah. Yang satu mencatat disuruh mencatat 100 kali, konsekuensi atau hukuman? Oke, nanti kita lihat ya, Bapak Ibu. Oke, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali yang terlambat hadir di sekolah. Pak Ipan, konsekuensi. Oke, yang lain? Hukuman. Ayo, sini. Hukuman. Oke, nanti kita lihat. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Oke, silakan Bu. Terima kasih Pak. Sebelum kita menentukan apakah itu konsekuensi atau hukuman, itu kita harus ada kesepakatan dulu Pak. Oh iya. Nah, ketika kita sudah membuat kesepakatan itu dilanggar, itu berarti namanya konsekuensi. Tapi
Tapi ketika kita ada aturan yang dibuat oleh sepihak saja, kemudian kita memberi sanksi atas pelanggarannya, maka itu namanya hukuman. Nah, dari kalimat ini kita tentukan apakah hukuman atau konsekuensi. Tadi udah dipaparkan Bu Musko nih. Ya, boleh. Nah, wah mantap pesertanya hari ini lah. Untuk yang tadi kan menurut Bu Musko kita punya perjanjian dulu, misalnya melanggar perjanjian itu konsekuensi, ketika kita ada perjanjian itu hukuman. Nah, kalau menurut Ulun bisa juga walaupun kita tanpa kesepakatan atau tanpa perjanjian, itu bisa menjadi konsekuensi ketika itu menjadi tanggung jawab oleh anaknya. Tapi ketika hukumannya bukan tanggung jawab dari keterlambatannya, itu merupakan hukuman. Di sini Ulun membaca di yang poin keempat, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret. Dia punya tanggung jawab untuk mengganti kertas temannya. Jadi itu bukan hukuman, itu konsekuensi menurut Ulun. Tapi ketika yang lari di lapangan basket karena terlambat, itu ada hubungannya dengan keterlambatannya, berarti itu hukuman. Itu menurut Ulun, mohon maaf. Iya, betul. Ini pandangan lainnya. Hukuman ada paksaan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan masalah. Dihukum ya terus, kita kan udah tahu permasalahannya. Siswa tuh terlambat, tahu disuruh keliling ya misalnya keliling, disuruh mengaji ya, kita kan udah tahu permasalahannya Pak. Kemarin kami skenario, Pak kenapa jadi terlambat? Dulu Pak emang gini Mama, membantu malah menjaga adik, kadang beri melandau. Akhirnya kita gali informasinya, oh apa solusinya? Ketemu, panggil orang tua, kayak apa nih supaya anak nih membantui yang asalnya sampai jam 8 membantui, kita kasih sampai jam 7, biasanya berangkat ke sekolah. Ini beberapa. Oke, mungkin sepakat ya Bapak Ibu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini. Lanjut kita Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, hal negatif berarti ketika kita memberikan hukuman dia akan lebih ya buruk ya Bapak Ibu, hal negatif. Kalau konsekuensi netral aja, pengaruhnya nggak ada apa-apa, ada tidak ada. Tapi kalau kita melakukan restitusi, iya hasilnya akan positif. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah keyakinan kelas. Kalau tadi kan tentang disiplin positif ya Bapak Ibu, ini terkait keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Kalau kan Bapak Ibu takun, kenapa ada peraturan kelas, kesepakatan kelas? Kenapa harus keyakinan? Kata-katanya gitu. Menurut Pian apa? Sesuatu yang diyakini munculnya dari dalam. Kalau kesepakatan kan, aku sepakat dengan kawanku nih, kawanku pada tapi kalau yakin, aku berbuat ini nanti menimbulkan ini, muncul kan kesadaran dari diri. Nah itu yang namanya sekarang kata-katanya keyakinan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa Bapak Ibu harus pakai helm? Safety, keamanan. Ada lagi? Keselamatan. Kalau secara motivasi dari luar, karena peraturan, ada polisi berhelm. Bila ada, digantung ya. Tapi kalau muncul keyakinan seperti Pak Adi tadi safety, aku mau nggak ada berhelm. Iya. Nah lebih bagus mana? Artinya polisi. Iya. Polisi adakah? Nah, karena dia yakin kan? Aku ini bilang ada helm gitu. Nah kira-kira kayak apa Bapak Ibu kalau di kelas kita bikin seperti itu? Apakah bikin kesepakatan kelas atau keyakinan? Paham ya sudah Bapak Ibu? Oke. Nah, walaupun mulai berubah. Kalau dulu cuma kesepakatan kelas, push up, ini Bapak Ibu, ini kan hindak lagi. Dulu lo membanggakan Bapak Ibu. Kalau pernah sampai buka, ulun sudah mengulang kesepakatan kelas, terlambat ini. Ternyata setelah mengikuti ini, salah. Bayar 5.000 denda, kami duit kas itu TKJ itu sampai 1 juta. Duit kas, bila terlambat bayar 2.000, makan kata-kata. Kalau akhirnya, apa ya, bayar ya. Berarti bisa dipahami ya Bapak Ibu antara peraturan, kesepakatan dengan
keyakinan. Tinggal Bapak Ibu nanti menerapkan pilih yang mana. Mau keyakinan atau apa dan seterusnya. Nih peraturannya Bapak Ibu. Kalau peraturan kelas selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan kita apa? Iya, dia punya tanggung. Berarti nanti di kelas kita bikin keyakinan kelas. Wah, kita harus bertanggung jawab. Kalau peraturan kan hanya buku aja nih. Oh, peraturannya buku aja Pak, karena siswa bisa protes. Buku aja Pak. Pulpen nggak ada perlu dikembalikan. Misalnya, ya. Kita datang pagi, insya Allah siswanya kan datang pagi Pak. Kalau kita datang tepat waktu, mereka akan tepat waktu. Tapi kalau kita tidak datang tepat waktu, mereka juga akan santai. Oke. Ulun pengalaman di 11 MM itu ada si Dias tuh selalu terlambat. Tapi seperti kata Pak Jubaid, selalu saya tanya kenapa, ada apa. Ternyata dia selalu latihan silat dan tengah malam. Ibu tidak melarang kamu silat, silahkan kata ibu. Tapi konsekuensi kamu harus siap datang pagi. Kalau kamu tidak bisa, berarti ibu harus bertemu dengan guru silat kamu kata ibu, supaya jalan semuanya. Akhirnya seiring waktu ke BPI ya, selalu itu hampir berbulan-bulan itu. Alhamdulillah sekarang dia tidak pernah terlambat. Dan setiap ketemu dia pagi sama pagi kami datang. Alhamdulillah semangat dia tidak terlambat, selalu seperti itu. Alhamdulillah itu Pak yang dilakukan. Artinya tergantung kita sebenarnya. Baik Bapak Ibu, berikut ada beberapa implementasi keyakinan kelas yang sudah atau ulun upayakan di kelas, khususnya 12 TKJ. Itu tentang membaca Al-Quran ketika jam pembelajaran pertama. Keyakinan kami adalah berkaitan dengan FPG. Kemudian keyakinan berikutnya adalah tentang kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Nah, dari beberapa penerapan ini berikut adalah respon dari murid siswa. Mereka merasa lebih yakin membaca Al-Quran setelah sering berlatih di kelas setiap pagi. Kemudian ketika mengaji di kelas, mereka merasa lebih tenang dan fokus karena suasananya mendukung. Ini meningkatkan keyakinan saya dalam menghafal surah-surah pendek. Ini beberapa respon murid terkait dengan keyakinan yang sudah dibangun. Kemudian berkaitan dengan kebersihan, tanggung jawab dan sebagainya. Kami memiliki jadwal piket harian untuk membersihkan kelas. Ini membuat mereka lebih bertanggung jawab dan yakin bahwa kebersihan kelas adalah tugas bersama. Kemudian sekolah menyediakan tempat sampah di setiap sudut. Hal ini membuat mereka dan teman-teman lebih disiplin membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan sekolah. Nah, dari beberapa implementasi tentang keyakinan kelas, saya mencoba melakukan rencana perbaikan ke depannya. Apa yang perlu saya perbaiki? Pertama adalah meningkatkan tujuan mengaji tadi, Bapak Ibu, yaitu memanfaatkan teknologi seperti aplikasi pengajaran Al-Quran atau rekaman audio sehingga membantu siswa untuk berlatih di rumah. Ini salah satunya aplikasinya. Kemudian penguatan kebersihan pribadi dan lingkungan. Menetapkan mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan memberikan penghargaan bagi kelas atau siswa yang konsisten menjaga kebersihan. Ini salah satu penerapan atau implementasi berkaitan dengan keyakinan kelas. Baik, Bapak Ibu. Setelah ini kita sudah bisa memahami apa saja. Jadi yang pertama yang perlu kita munculkan sebenarnya keyakinan. Keyakinan ini bukan hanya berlaku pada siswa, juga semua semua warga sekolah, termasuk pohon kantin dan sebagainya. Kan tuh warga sekolah kan, termasuk paman pentol dan sebagainya itu. Jadi kita harus menumbuhkan dulu sebelum kita melakukan ini ke siswa, kita dulu lah kan ke bawahnya enak. Teladannya tadi kayak. Dan juga itu tadi jangan hanya karena bukan kembali kolaborasi, jangan hanya keyakinan itu pada orang-orang tertentu. Kita tidak akan bisa punya arti kalau kita tidak bisa memberi arti kepada orang lain.
Betul. Jadi kita harus sama-sama saling mengisi supaya kita bisa berlatih. Kalau satu-satu kan ya kalau artinya beda. Silakan Pak juga. Terima kasih Bu, oke, luar biasa nih. Akhirnya beberapa pendapat muncul kan, definisi tentang ya keyakinan kelas dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi Bu Buan Pian. Ya, buat kita semua untuk kolaborasi, Bapak Ibu. Oke. Nah, tadi kan berkaitan dengan keyakinan nih tahapannya. Nah, sekarang 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. 5. Untung ada 10, jangan 10 banyak banget. Oke. Apa aja yang 5 Bapak Ibu? Tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Pahamnya mungkin Bapak Ibu lah. Kebutuhan untuk bertahan hidup, makan. Apa lagi? Aku mau makan aja kadang minum pesan. Oke, kemudian nih Bapak Ibu, kasih sayang dan rasa ingin diterima. Bakawannya kayaknya nggak kumpul, ada yang kucilkan, berontak kayaknya. Berontak kan Bapak Ibu? Rasa ingin diterima. Ada lagi harusnya gua blok-blok gitu misalnya. Oh di tempat ini, ini guru produktif tuh harusnya masuk uang kami. Kalau diterima. Ya, berarti kamu harus memenuhi itu kebutuhan. Kalau bisa berontak. Oke. Kebebasan yang dikekang ya. Ada bulik-bulik. Berontak kalau itu dia kebebasan dia dikekang. Makanya kalau dengan celot itu ada bulik-bulik diam-diam kan. Berontak kan Bapak Ibu. Kesenangan. Kemudian penguasaan. Bapak Ibu, nah, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan apa? Gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Apa kebutuhannya? Bertahan hidup, rasa kasih sayang dan ingin diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Kita persingkat saja. Ini contohnya Bapak Ibu. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Kebutuhannya apa? Iya senang kan nih menyanyi. Tangan tidak. Apa yang terjadi? Lanjut Bapak Ibu, ini contohnya aja Bapak Ibu. Ibu guru tidak menyapaku hari ini. Nih tadi yang mencontohkan dia. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Woi, nama kayak. Ya perhatian, kasih sah. Aku bosan belajarnya kayak itu aja. Ceramah aja gurunya misalnya. Jadi berarti apa kebutuhannya? Iya, dia pengen bebas. Perlu kadang kita memahami kebutuhan murid kita. Iya, supaya apa? Oh, siswa ini ingin dikasih sayang, ingin rasa diterima, tapi dalam tanda kutip bukan harus kebablasan gitu. Oke, bisa dipahami ya, Bapak Ibu? Kelebihan kasih sayang terbeda. Semana-mana gitu. Cuma yang jelas itu tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup, jadi buku tadi terlambat ini tidak kan gitu. Terusnya. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Mungkin bisa dipahami. Ada 2 materi lagi Bapak Ibu, habis ini kita simpulkan bersama. Ulun yang paling menarik ini Bapak Ibu. Tadi 5 kebutuhan dasar manusia, sekarang 5 posisi kontrol. Nanti pian amati di ribuan pian berada di posisi mana? Amati masing-masing Bapak Ibu. Apakah telah efektif? Apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Bapak Ibu. Restitusi.
Sudah pernah melakukan Bapak Ibu? Sudah Bapak? Bu Nur Iman? Sudah, Bu Pau? Bu Nur? Bica? Nah, baik Pak? Sudah? Pak Sur? Sudah, Iman? Sudah. Oke. Nih Bapak Ibu, melalui serangkaian reset ada 5 posisi kontrol. Berarti ini udah di reset orang Bapak Ibu. Posisi kontrol ini yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Apa saja yang pertama? Penghukum, Bapak Ibu. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, kata-kata. Biasanya nada suaranya tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk-menunjuk, menghardik. Itu tipe penghukum. Pertanyaannya, adakah wadah kita nih? Ada. Oke, ada ya. Oke. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Mata-matanya. Oke. Nah, siapa tanyanya? Saya apa perasaan muridnya Bu? Tunjuk. Biasa jauh. Oh, karena keseringan. Betul. Oke. Berarti tinggal ininya bila penghukum tadi nada suara tinggi, menunjuk-nunjuk, berarti kontrol kita itu kita penghukum. Oke. Bagaimana perasaan muridnya dalam terlambat? Hasilnya, Bapak Ibu berdasarkan penelitian riset hasilnya, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Dendam nih ya. Tapi kan tunjuk di lapangan. Ya kan? Bisa jadi sesudah kembali duduk murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau kasal loh. Lanjut biasanya. Nah, pembuat merasa bersalah. Mantap. Mantap. Nih, tadi kan penghukum Bapak Ibu. Tadi ulun tanyakan, adakah ada di sekolah kita nih tipenya penghukum? Ada gitu, tapi kan tulis bukan. Sekarang ini, pembuat merasa bersalah. Posisi ini biasanya dulu akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah di diri. Seperti apa? Adik, nanti adalah. Kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Pernah melakukan ini Bapak Ibu? Oh ibu-ibu biasanya ini. Oh ibu kecewa nah ini. Pernah Bapak Ibu? Kalau pernah berarti posisi kontrol ibu sebagai pembuat merasa bersalah. Iya. Saat itu, ya. Ini. Ya betul. Bisa dipahami Bapak Ibu? Penghukum tadi seperti itu. Pembuat merasa bersalah seperti ini Bapak Ibu. Ya, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Hasilnya murid akan merasa bersalah. Biar sambat ya, mai kami dilajari sudah 2 tahun kayak ini ja kelakuan masih. Kasihan ibu melajari. Akhirnya merasa ini kan, merasa bersalah gitu. Ya. Hasilnya apa? Mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kemudian kita lanjut. Nah, ini posisi ketiga sebagai kawan atau teman. Nah, Bapak Ibu, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Ya, positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Kamu sudah jadi kawan nih, ini curhat dan sanggup tengah malam ya lo Bapak Ibu. Murid kita gitu. Guru di posisi teman ini menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya juga adalah merapat lah. Oh, mungkin merapat, berdekatan gitu. Tidak mata dan senyum jenaka lah.
Adik, ayolah, bagaimana sih kamu kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Nah, itu berarti posisi kontrol kita sebagai kawan, ya teman. Pernah melakukan ini bapak ibu? Wah. Tadi ya makanya tadi ini menunjuk ini doang. Ada perpaduan gitu. Perpaduan. Tergantung sikon gue. Nah, Tergantung anak pinanya nih. Iya, iya. Kan diferensiasi. Wih. Mantap lagi. Oke, lanjut bapak ibu lah. Lanjut. Hasilnya merasa senang. Oke, kalau dianggap kawan kan murid biasanya senang lah. Bapak ibu bisa jadi tempat curhat dan sebagainya. Tapi udah paham ya bapak ibu, kontrol kita penghukum, membuat rasa bersalah sebagai teman. Selanjutnya pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Ada lagi hukuman berarti. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Adik, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Oh iya. Ada selamat merubah lagi pak? Jangan seperti itu ya nak. Kamu terlambat 15 menit. Apa kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Ya Pak Adi, paham Pak? Pernah melakukan seperti ini bapak ibu? Ini ulun dulu pernah melakukan bapak ibu. Kita udah bikin kesepakatan datang terlambat. Gede terlambat pulang. Nah bapak lihat. Ya. Artinya kan paham pak, saya ini kan bercerita nih apa masalahnya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas. Kita memberikan konsekuensi, berarti kita sebagai pemantau apa yang ia lakukan, lalu kita kasih konsekuensi. Tapi mau kada mau kita harus bertanggung jawab mengawasinya. Ya, konsekuensinya misalnya sanksinya mengganti punya menghilangkan mencoret buku tadi ganti itu mau kada kita awasi. Iya. Ini berarti apa kalau tipe pemantau ya tadi bertanggung jawab mengawasi. Pernah melakukan ini bapak ibu? Oke, lanjut ya bapak ibu. Hasilnya murid memahami konsekuensinya yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan. Santai ya guru, karena sudah ada konsekuensinya bilanya melanggar. Kada perlu teriak-teriak, ya kan? Kada perlu memaksakan. Oke, terusnya. Paham ya bapak ibu? Udah ada berapa tadi? 4. Apa saja? Pemantau. Oke. Terakhir kan 5 tadi, Bapak Ibu. Habis ini kita tes. Ini posisi manajer. Posisi terakhir Bapak Ibu. Ya, manajer itu bukan kepala sekolah. Ya. Kita posisi kontrol kita di mana? Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, kolaborasi. Kita sebagai guru bersama dengan murid ya kolaborasi, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, nah, mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Ya, tadi kata memang tadi ditakuni kayak apa ini kayak apa bertanggung jawab. Aku tadinya bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Oh iya pak, ulun kena mengatur jadwal waktu, membantu orang tua harusnya biasanya jam 8, ulun jam 7 sudah selesai. Dan itu harus kita dukung. Kita kita dukung. Solusinya ada kan dari permasalahan itu. Ya. Seorang manajer telah memiliki keterampilan. Apa keterampilannya? Sebagai teman juga sebagai pemantau. Tapi apa? Ada solusi yang diberikan atas masalahnya. Ada hanya sekedar menjustifikasi murid. Tapi apa? Solusi yang diberikan. Pernah melakukan ini Bapak Ibu? Pernah ya? Berarti sudah kita gawin ini tadi.
Suruh lari. Lambat harus sepeda. Ini antar mama. Ada solusi ya, tapi solusinya tidak memaksa gitu. Kita yang mendukung. Kalau lu biasanya kemarin mempraktekkan inya serangan mencari solusi. Oh, Pak ulun kayak ini, bla bla. Oh, kita ngatur jadwal Pak, alarm mulai ini. Ayo, kita bawa pantau 1 minggu ke depan. Bagusnya. Kita dukung kan. 1 minggu depan datangi lagi kayak apa hasilnya gitu. Ini contoh padi lagi. Ini sebenarnya Bapak Ibu yang harus dilakukan posisi sebagai manajer. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Iya. Kamu langsung menjawab kan? Pada saat lagi, Di, kenapa jadi terlambat ini kan enggak kan? Ada usaha lagi. Akhirnya ada interaksi kan? Ketika interaksi tercipta, situ kita gali informasi. Wah, ulun yakin di sini nih bisa kami penerapan ya. Apa bicara yang paling enak? Lanjut Pak De, kita diskusi Pak De. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengurangi waktu kesempatannya. Oke. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Insya Allah tidak Pak, saya bisa hadir dengan tepat waktu. Nah, pendekatan komunikasi yang bagus akhirnya apa? Muncul motivasi dari dalam. Hari ini pada gitu sudah pulang. Tapi kata Bu Nurman tadi, lakukan terus, akhirnya apa? Terus. Pasti ada hasilnya kan Bu? Pasti ada hasilnya. Ini pasti ada hasilnya. Gitu. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti itu? Gimana Pak Dik? Tapi yang jelas, nah merasa dihargai, merasa didukung. Iya, penting menghargai sesuatu itu. Apalagi siswa kita. Ini bila sudah dihargai, ambung. Teori motivasi kemarin ya, muncul kita buka ambung dulu. Oke, baik Bapak Ibu. Oke, sedikit lagi Bapak Ibu, kemudian kada terlanggar pemantau. Kemudian mengevaluasi diri, bisa merefleksi dirinya. Kita bagaimana cara memperbaiki di diri. Oke, bisa dipahami ya Bapak Ibu? 5 posisi core, 5 kebutuhan dasar manusia. Sekarang pertanyaannya, saat ini posisi pian ada di mana? Dari 5 tadi. Yang paling dominan. Buka teman. Betul? Teman. Oke, posisi ayo, Ipan. Teman. Bu. Ayo, misalkan. Ini posisi. Oke, teman. Bu. Teman. Masuk. Teman. Teman. Saudara bisa direkam. Oh, variasi. Ya, Bu. Pemantau. Adik biasanya. Boleh malah bagus sih apa? Posisi manajer lah. Oke, bagus. Ya. Oh ya. Mendukung, berarti memberikan dukungan. Oh, sip, tinggi.
manajer itu yang bagus, memberikan dukungan sehingga siswa mempunyai motivasi dari dalam diri, ya Bapak Ibu. Oke. Pokoknya yang dirasakan yang lebih dominan. Jadi dari 5 posisi kontrol tadi, tinggal kalian merasakan, oh bila aku yang menghukum siswa, kayaknya kena sebab jadinya siswa, Bapak Ibu. Nah, restitusi. Sudah kalau kita lakukan tadi. Oke. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ya, kata-katanya memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Nah, Anda tahu restitusi, tapi ternyata sudah kita kerjakan. Iya, negosiasi. Ini pengertiannya, Bapak Ibu. Boleh lanjutkan? Nah, penerapannya Bapak Ibu untuk penerapan restitusi itu ada namanya segitiga restitusi. Ya. Nah, ini tahapannya Bapak Ibu. Ya lu yakin kan restitusi tapi gak ada tahu tahapannya. Karena restitusi tadi sudah, jadi benar sudah Pak melakukan ini, tapi ternyata pelaksanaan restitusi itu ada tahapannya yang disebut dengan segitiga restitusi. Apa aja? Validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Nah dari situ apa hal yang dilakukan? Pertama, memvalidasi kebutuhan. Kata-katanya, oh kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kita validasi dulu apa kan? Jadinya terlambat. Apa kan siswa ini? Jadi buat ini bla bla bla, kita validasi dulu. Jangan langsung, woi salah saya ini. Enggak kan? Nah, kan kita sepakat ya, restitusi tadi memperbaiki, kemudian mencarikan solusi, kita dukung solusinya. Nah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu kita memvalidasi bujur. Ada yang kerjakan ini apa alasannya jadi terlambat? Kemudian apa? Menanyakan keyakinan. Nilai apa yang telah kita sepakati? Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kan kata-kata ibaratnya menggugah motivasi di dirinya kan, diri siswa. Kemudian stabilkan identitas. Kadang langsung menyalahkannya. Oh terlambat ini. Itu beri. Oh setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Diambung dulu kata ibu kau. Panggil siswa ambung dulu. Uji. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kan merasa nyaman sudah. Hanya kita validasi kenapa ya. Ini tahapannya Bapak Ibu. Yang duluan menstabilkan identitas, memvalidasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Stabilkan dulu identitasnya. Kadang ini dipanggil itu orang itu udah takutan, lalu gugup dia gitu. Ih apa sih? Iya betul. Balik lagi ke sini bilang. Tadi kan orang bilang kita ini udah melakukan, cuma kita nggak tahu lompat ke sini yang harusnya ke kanan, tahu-tahu melompat ke atas gitu. Pas itu kemarin, oh ternyata setelah ini, oh seperti ini loh melakukan tindakan restitusinya. Ulun Pak sudah menakuni ini, tapi tahapannya ini berbeda. Oh ternyata orang sudah mereset apa aja tahapan yang dilakukan. Pertama, pastikan menstabilkan takuni dulu, dipuji, diambung istilahnya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah kan merasa terlalu bersalah. Lalu kita validasi, jangan langsung menjustifikasi. Terakhir apa? Nilai-nilai apa yang kita sepakati. Nah di sini kita memantau, kita dukung. Oh ini Pak, saya siap. Bapak Ibu, berikut adalah implementasi penerapan segitiga restitusi. Silahkan disaksikan Bapak Ibu videonya. Halo, apa kabar? Nanti. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbicara dengan Bapak. Baik, silakan. Ya, oke, baik. Nanti Bapak bahwa kalian sering tidak di sekolah. Bisa kalian ceritakan apa yang
Bapak ini kita fokus bagaimana kita bisa memperbaiki situasi ini. Sering tidak hadir ke sekolah bukanlah tindakan yang mencerminkan siapa kalian sebenarnya. Tidak hadir ke sekolah secara teratur bisa mengganggu proses belajar kalian dan membuat kalian ketinggalan materi penting. Apa yang biasanya membuat kalian tidak bisa hadir ke sekolah? Saya harus membantu orang tua di rumah, Pak. Saya harus menjaga adik saya, Pak. Oke, Bapak paham dan mengerti bahwa kalian memiliki tanggung jawab di rumah. Tetapi kalian juga perlu mempertimbangkan dampak dari tindakan kalian ini terhadap pendidikan kalian. Menurut kalian, apa dampak dari sering tidak hadir ke sekolah bagi diri kalian sendiri dan teman-teman kalian? Bagaimana kalian melihat tindakan ini di dalam konteks nilai-nilai yang penting bagi sekolah kita? Saya rasa itu tidak baik, Pak. Saya jadi ketinggalan pelajaran dan saya tidak bisa mengikuti perkembangan teman saya. Itu, Pak, saya juga merasa ketinggalan dan jadi sulit memahami materi. Betul. Sering tidak hadir ke sekolah bisa merugikan kalian sendiri karena ketinggalan pelajaran dan juga bisa membuat kalian sulit mengikuti perkembangan kelas. Apakah kalian setuju bahwa pendidikan dan kalian yang teratur adalah hal yang penting di sekolah? Iya, kami setuju, Pak. Bagaimana kita bisa memperbaiki situasi ini? Menurut Definanti, apa yang bisa kalian lakukan untuk menunjukkan bahwa kalian bertanggung jawab atas tindakan yang kalian lakukan? Saya bisa mencoba mencari waktu luang untuk membantu orang tua sendiri yang menjadi tujuan sekolah. Saya juga akan mencari cara untuk mengatur waktu sehingga saya bisa menjaga adik saya yang harus langsung dari sekolah. Bagus. Dan bagaimana jika kita tambahkan kegiatan positif lainnya seperti membuat jadwal harian yang membantu mengatur waktu kalian lebih baik, dan kita juga bisa berkomunikasi dengan orang tua kalian untuk mencari solusi bersama. Masih setuju, Pak. Soalnya sebagai seorang ayah dan bisa harus disiplin. Baik, kita akan mulai rencana ini minggu depan. Bapak akan dukung kalian selama proses ini dan kita akan bertemu lagi setelah beberapa minggu untuk melihat hasil perkembangannya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, silakan kembali ke kelas, tetap semangat dan terus belajar ya. Silakan kembali ke kelas. Baik, Bapak Ibu, setelah penerapan segitiga restitusi, berikut adalah tanggapan murid yang sudah direstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tanggapan saya terkait penanganan masalah yang dilakukan oleh Bapak Ahmad Jubairi. Awalnya saya merasa cemas dan malu. Saya khawatir akan mendapatkan hukuman. Tapi setelah berbicara dengan Bapak, saya merasa lebih dihargai dan mengerti. Iya, saya juga merasa cemas pada awalnya. Saya takut Bapak marah, tapi ternyata Bapak justru ingin memahami situasi kami dan membantu kami menemukan solusi. Bapak mendengarkan alasan kami dan mencoba memahami kenapa kami bisa tidak masuk sekolah. Bapak tidak langsung menyalahkan atau menghukum kami, tapi membantu kami melihat dampak dari tindakan kami dan mencari cara untuk memperbaikinya. Proses ini membantu kami melihat kesalahan kami dengan lebih jelas dan memberikan saya dorongan untuk memperbaikinya. Saya merasa didukung oleh Bapak dan itu membuat kami lebih termotivasi untuk berubah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, itulah tadi tanggapan dari beberapa murid yang sudah direstitusi, ya, Bapak Ibu. Selanjutnya dalam implementasi ini ada rencana perbaikan ke depannya yang mungkin akan saya lakukan. Yang pertama itu pendekatan individual dan personal. Di sini kan siswanya sering tidak hadir ke sekolah nih, Bapak Ibu, ya. Lalu apa penerapan perbaikan ke depannya itu pendekatan individual dan personal. Mengadakan sisi bimbingan dan konseling yang lebih intensif bagi siswa yang sering tidak hadir. Yang kedua, rencana perbaikan ke depannya itu pelibatan orang tua atau wali.
ya, mengadakan pertemuan rutin dengan orang tua atau wali untuk membahas perkembangan siswa dan mencari solusi bersama untuk masalah ketidakhadiran ini. Nah, ini salah satu implementasi segitiga restitusi yang saya laksanakan Bapak Ibu ini. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Nah, ciri segitiga restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran, bukan pak. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, menimbulkan motivasi diri, Bapak Ibu. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ini tak lambat kita cari apa kan? Ini kemudian tapi kan kita lakukan restitusi ini. Kita harapannya makanya itu yang mereka kita membuat Nanti kita coba sama-sama Bu, kita praktekkan Bu, sama-sama ini. Kita sama-sama. Ulun sudah pernah ngajarkan asisten virtual kan Bapak Ibu. Nah, dia bisa mencari kata-katanya Bapak Ibu. Kata-kata melakukan restitusi, ya segitiga restitusi. Masalahnya si Ani, si Adi terlambat ke sekolah. Oh, dua. Terlambat ke sekolah. Karena muncul Bapak Ibu skipnya. Nah, ini tinggal ditanyakan karena datang siswa yang oh, Adi kenapa jadi terlambat ini? Itu validasi dulu. Ini coba kita terapkan itu. Ini kan ulun hanya belum menerapkan, hasilnya belum terlalu maksimal. Nah, mudah-mudahan dari kita yang menerapkan semuanya ini ke depannya ada efek positifnya. Ini mencoba Bapak Ibu, ini coba. Makanya ulun pikir kalau ulun surangan dia dampaknya kada luar biasa, kada ganal. Tapi mun buat dia, nah kita nih orang 14 di sini, kita bersama-sama mengerjakan, ulun yakin yang kada melakukan gerakan tertinggal. Oke, kita ini. Esok piket guru penuh senyum mau coba ya itu Nah, Ampi menceleng. Ampi mencelengnya ulun selalu tersenyum. Makasih. Jangan lagi ada penanya dari tata apa ini tambah. Bila balong berarti balong penataan. Gurunya caranya perlu waktu dan puasa ini. Sampai tunjuk-tunjuk lah. Oh, berarti ada ayam kita. Siapa itu? berarti selama ini Ecak Bu, tunjuk-tunjuk ya. Oke, ini Bu langkah-langkahnya menstabilkan identitas. Yang pertama tadi, kemudian memvalidasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinan. Seperti apa langkah-langkahnya, nanti kita kolaborasi. Kita temukan dulu siswa kita nih yang bermasalah apa. Lalu kita buat kena dengan cara apa? Segitiga restitusi. Bisa dipahami Bapak Ibu? Saya? Oke, mudah-mudahan sama-sama belajar Bapak Ibu. Oke. Nah, menurut saja ini kita semua nih melakukan hal ini Bapak Ibu. Ada perubahan positif, ulun yakin kita membawa sekolah kita nih jadi lebih baik. Jadi, kalau budaya ini udah tercipta, mau siapapun pimpinannya ada masalah. Karena kita sendiri sebagai pemimpin kan Bapak Ibu. Oh, makasih Bu. Begini, cuma terus sekarang udah gak ada motivasi lagi untuk jadi kepala sekolah Bapak Ibu. Motivasi ulun apa? Anak kepala dinas. Soalnya gue selalu pikir bertentangan Bu. Kan pendidikan guru penggerak, masa hasilnya harus jadi kepala sekolah? Harusnya guru yang menggerakkan, bukan kepala sekolah. Ini kan pendidikannya pendidikan guru
Iya, bukan pendidikan kepala sekolah gitu. Dan ulun berharap dengan pertemuan kita hari ini bisa menggerakkan bubuhan pian menjadi agen perubahan sama-sama. Habis. Oke, baik Bapak Ibu. Alhamdulillah ada pengawas. Silakan Pak. Pas habis. Alhamdulillah Pak pengawas bersedia berhadiah di sini, tapi habis Bang materinya Pak. Tetap kita hargai kehadiran beliau. Bersama dulu sih kita. Baik Bapak Ibu, ini slide terakhir. Oke, Bapak Ibu izin melanjutkan Bapak Ibu lah sebagai penutup Bapak Ibu. Dari beberapa bulan yang telah ulun ikuti, ulun laksanakan. Kembali feedback tadi motivasi awal dia ya memang seperti itu Bapak Ibu. Ternyata setelah mengikuti ini luar biasa bagi diri pribadi ulun. Ada lagi hendak motivasinya menjadi itu ada lagi. Ternyata Pak pengetahuan yang diberikan selama pendidikan 2 bulan itu luar biasa. Yang kada tahu posisi kontrol dia akhirnya tahu. Berupaya menerapkan. Yang kada tahu filosofi pendidikan yang berhamba pada murid, yang menuntun murid, ternyata itu punya tanggung jawab moral yang luar biasa. Bagaimana membahagiakan murid, bahagia secara individu di masyarakat. Kalau kawan lu menyebutnya kalau bisa sampai ke akhirat bahagianya. Iya, sebagai luar menuntun ya sesuai. Tapi poinnya apa? Sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kita kadang mengikuti itu ya pasti ketinggalan gitu, Bapak Ibu. Nah, sama yang tadi kebutuhan dasar manusia. Artinya itu bukan hanya murid, kita aja kan sebagai manusia punya kebutuhan dasar. Ketika kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, apa yang terjadi? Oleh mengajar bisa motivasinya jadi menurun kan Bapak Ibu? Ini itu juga biasanya murid kita, siswa kita. Ini, mau ibu ini kada sayang lawan ulun. Kebutuhan dasar. Apa tadi Bapak Ibu? Kasih sayang, Tuhan hidup, kebebasan, kesenangan. Oke. Baik Bapak Ibu, kiranya ini yang dapat ulun sampaikan Bapak Ibu, apa yang sudah kami dapatkan selama pendidikan beberapa bulan ini. Jadi mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan pada hari ini bisa memotivasi buat kita semua, bisa melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, menyadarkan yang jelas dari teori ini ulun sadar bahwa apa yang dilakukan selama ini masih belum maksimal. Belum maksimal. Karena apa? Kaitan dengan filosofi KHD tadi, kita harus berhamba pada murid dan murid. Jadi kebutuhannya yang dipikirkan itu ya murid tadi, Bang. Sudah. Gitu. Untuk apa? Supaya menjadi bahagia tadi. Bahagia dunia dan akhirat. Kira-kira itu yang dapat ulun sampaikan. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, pesertanya luar biasa hari ini. Terima kasih Bu Bos sudah memilihkan guru-gurunya, bujur jepian ini. Sekali lagi terima kasih, ini diskusi yang luar biasa Bapak Ibu. Mudah-mudahan kedepannya hal-hal ini bisa menggerakkan bubuhan pian. Artinya yang selama ini kada hendak berminat mengikuti guru penggerak, semoga bisa makin banyak kita yang bergerak makin bagus. Sebenarnya kita yang lakukan di sini karena si guru, guru ikam, kepala sekolah ikam. Aku dari guru jadi kepala sekolah, jadi pengawas pulang. Tapi kalau tinggalnya itu rasanya kok ya kurang maksimal juga. Tapi setelah melahirkan murid kok aku seperti itu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak. Dari murid lah dari. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin sebelum itu minta
umpan balik dari kegiatan hari ini, kira-kira apa yang pian rasakan, apa yang pian dapatkan? Oh ya. Sedikit ulun ingin menyampaikan aja malah ada dua hal yang masuk ke dalam relung hati ibaratnya dari materi yang pian berikan, Pak. Yang pertama ini memang kayaknya kita sudah tahu dan ulun ada juga memperoleh dari luar. Ada pertanyaan pembelajaran apa yang paling berkualitas. Bingung jawabnya para guru-guru nih, pembelajaran apa yang berkualitas? Jawabannya pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah itu pembelajaran paling berkualitas pakai media apapun, kalau yang ada sesuai kebutuhan nggak ada kawat. Nah untuk yang pembelajaran PJB yang tadi kan masuk sesuai kebutuhan siswa, sesuai zamannya. Yang kedua tentang restitusi. Dan ulun hanya sadar waktu penutup tadi, ternyata kita sedang belajar restitusi dan sedang direstitusi saat itu oleh PJB memberi pelajaran yang awalnya kita tentang ini memberikan pendidikan kepada anak-anak. Ternyata kita sadar, ternyata bagusnya yang kayak ini, dan kita sedang direstitusi ketika kita belajar restitusi. Nah, mungkin itu yang bisa ulun dapatkan, Pak. Kalau bersemangat pulang. Terima kasih, harusnya Pak Tony jadi ulun dulu, jadi pian hanya menyimpulkan. Ini akhirnya ketinggal karena ulun pian pada pian simpulakan. Karena ulun simpulakannya. Pertama, ulun ingin berterima kasih dulu dengan Bapak Tony selaku pengawas yang selalu mensupport kegiatan SMK 1 Merabahan, Pak. Selalu motivasi kami untuk selalu maju, meningkatkan kompetensi semua guru-guru di sini. Yang kedua, terima kasih kepada Pak Ahmad Jubairi. Alhamdulillah kami 12 orang ini berarti termasuk yang beruntung, Pak, karena terlebih dahulu menerima materi restitusi seperti yang dikatakan Pak Adi tadi. Ternyata kita sekarang sedang restitusi oleh Pak Ahmad Jubairi. Mudah-mudahan kita bisa menularkannya pada kawan-kawan yang lain. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu semuanya. Mungkin ini akan berpengaruh banyak tidaknya nanti kepada sikap kami, Pak, di dalam lingkungan sosial kita di sekolah ini. Mengajar dulu tadi mungkin kita menerima murid di depan tidak lagi meramut kita, jadi kita penuh senyum karena sudah paham ilmunya, Pak. Dan ternyata setelah kita refleksi banyak kita masih kekurangannya. Jadi alhamdulillah Pak Ahmad Jubairi selaku guru penggerak Sidin alih ikut guru penggerak, tapi kita nyaman menerimanya. Artinya kita karena sesulit Sidin waktu menerima ilmu ini, kita tinggal duduk di barisan naik lagi, makan udah beri ilmu lagi. Tapi kalau Pak Ahmad Jubairi Sidin macam digawi Sidin tugas-tugas luar biasa guru penggerak itu. Nah, tapi beliau sudah berbagi ilmu kepada kita semuanya. Untuk kegiatan hari ini, ulun atas nama pribadi mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Kemudian juga ulun minta maaf kalau selama ulun jadi moderator ada kesalahan dan kehilapan. Mengakhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk guru penggerak, dan ulun harapkan ada lagi guru-guru penggerak berikutnya, tidak hanya berhenti dari Pak Juga.